Anggota DPRD Lampung Tengah berasal dari Dapil 5, yaitu Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terusan Munyai, dan Kecamatan Wai Pengubuan. Lakukan kegiatan jaring aspirasi atau reses tahap ke-1 masa sidang 1 tahun 2023 pada hari 5 Oktober 2023 di Balai Kelurahan Yukum Jaya. Para wakil rakyat tersebut melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dan didampingi oleh beberapa orang anggota DPRD lainnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya mengawali pelaksanaan reses anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menyampaikan bahwa kegiatan jaring aspirasi ini merupakan kewajiban dari setiap anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihannya yang bertujuan untuk menjaring aspirasi atau usulan dari masyarakat untuk kemajuan daerah. Sumarsono menambahkan bahwa reses tahap ke-1 masa sidang ke-1 tahun 2023 ini adalah untuk pengalokasian anggaran tahun 2024. Sumarsono menjelaskan bahwa anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak mencukupi untuk mengakomodir semua keinginan dari masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Dikarenakan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2020 yang menggunakan efisiensi anggaran untuk pendidikan dan juga kesehatan. Mulai minggu depan setelah reses kita akan membahas APBD murni 2024. Yang APBD tahun 2023 sudah disahkan dan sudah jalan. Di sana APBD kita berjumlah 2,6 triliun, tetapi ada peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 yang mana pembangunan APBD tersebut minimal 20% dialokasikan untuk pendidikan dan 10% dialokasikan untuk kesehatan, infrastruktur, kemudian di Kabupaten Lampung Tengah. Artinya cuma sedikit uang itu. Sementara PAD kita, pendapatan asli daerah kita itu hanya 257 miliar. Kalau dibagi setiap kampung 1 miliar saja nggak cukup. Itu intinya. Secara bertahap. Tidak ada aparatur pemerintah, pejabat negara yang tidak berkeinginan rakyatnya sejahtera. Baik lurah, RT, camat, anggota DPRD, bupati dan semuanya dipastikan sangat berkeinginan infrastruktur semua bagus.
dipastikan semua rakyatnya sejahtera. Tapi mengingat keuangan negara yang belum mampu, maka dilakukan secara bertahap, bergiliran. Ya Pak ya? Dan itu intinya. Nah nanti alhamdulillah cukup sudah dapat sih. Titik-titik yang mau bangun sudah dapat cukup. Karena administrasi kanan yang ada di Pemeruan itu lebih besar daripada Lampung Timur. Mudah-mudahan nanti kita berhasil. Nah mungkin pembangunan kita agak sedikit bisa meningkat agak bagus. Amin. Ya, kita sama-sama. Amin. 20% sudah habis untuk pendidikan, 10% untuk habis kesehatan, 3% tengah bagaimana untuk kita gali. Saya rasa itu yang bisa sampaikan di permukaan ini, nanti boleh kita sampaikan ke teman-teman. Dalam reses kali ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya jalan dan juga drainase di lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Bornok Sidauruk, salah seorang masyarakat dari RT 28, yang meminta agar di lingkungannya dibangunkan drainase. Mengingat di lingkungan tersebut ada tempat-tempat umum seperti gereja dan juga sekolah yang jika musim hujan datang akan terjadi banjir di jalanan karena drainase tidak ada. Baik pemirsa, reses DPRD Dapil 5 selengkapnya inilah laporan jurnalis LDS TV Hana Hairunisa. Kebetulan saya tinggal di lingkungan rumah ibadah Pak. Ada 3 gereja di rumah kami, 1 sekolahan Pak. Namun selama bumi ini ada, tempat kami belum ada drainase Pak. Di mana itu? Di gereja KBP Pak. Iya. Nah itu catatan Pak, karena selama bumi ada loh Pak, banyak kali ceritanya Pak. Jalan? KBP Pak. Nah di situ juga ada sekolah Pak. 3 gereja dan sekolahan yang tidak pernah ada drainase. Jadi warga sekitar ingin drainase seperti itu. Kapan hujan tertutup lagi. Ini yang pertama Pak. Yang kedua, jalannya juga sudah ombak ambing. Kemarin Pak Bupati di situ juga khususnya kalau lewat goyang-goyang Pak. Jadi saya sudah bilang ke Pak Bupati perhatikan siap. Yang kedua di tempat kami juga Pak, di Jalan Raja Intan Pak. Kebetulan selama bumi ini ada, itu adalah sama sekali belum pernah kesentuhan dan drainase. Kami sudah melakukan ini berpuluh-puluh tahun Pak, bukan karena beliau bukan, memang dari sebelum Pak Lurah ini dia juga terus sama kami Pak. Nah mudah-mudahan ini bisa terrealisasi Pak, sesuai dengan judul kita hari ini, jaring. Tapi saya rasa jangan hanya menjaring, tapi ada actionnya Pak. Terima kasih. Sampai kami anggaran masyarakat pribadi Bapak polisi sampai itu anggaran kembali di masyarakat kan pemerintah tidak menunjuk membantu. Senjata beras dan PKI itu benar-benar tepat di lapangan. Ini nyatanya warga banyak pulang-pulang miskin Bapak. Itulah. Bisa usulan PKI untuk pulang cat aja Pak rumahnya Pak. Harga miskin pakai KH Pak. Biar dia malu Pak. Kalau tidak layak kan biar pasti Pak.
Udah kasih Pak. Pertama, jangan kita menyebut nanti kalau memang PAD kita cukup, saya yang akan berjuangkan untuk itu. Baik. Buat kita jelas PAD kita sudah dipastikan untuk kampung. Ya Pak ya. Jadi jangan bertanya apa yang diberikan bangsa dan negara ini kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak.
Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Jadi gimana nih kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk. Habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo, yuk. Oh iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, boleh minta? Boleh dong. Kalau udah, kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo, yuk. Saya bisa negasi orang-orang seperti ini. Ya. Kata ngomong terus. Boleh Pak? Pak, anak saya nangis ini Pak. Ada apa? Kenapa ada? Mana KTP? Hah? Itu sudah diajukan namanya dari sana. Datanya itu dari sana. Dari sana ya. Bukan kelurahan, bukan RT. Kelurahan. Makanya besok kalau masalah di data sama sensus penduduk, jawabannya benar. Nah, sabar. Ini langsung. Nah, ini Kami juga
baik dan benar. Nah, data yang ini nanti terus akan diperbaiki. Ya. Mana KTP-mu? Ambil, biar saya usulin. Kalau data itu Bu, Ya, ya. Saya ada kesempatan ketemu Bapak. Saya kesempatan itu apa dulu usul. ada kesempatan ketemu Bapak. Ini salah mana mau jam? Hah? Dari mana ada? Kita berharap di tahun 2024 nanti dapat realisasi. Jadi kita sama-sama mendengarkan banyak keluhan daripada masyarakat, yaitu berkenaan dengan infrastruktur. Nah, tapi kan memang kita sama-sama tahu ada peraturan Menteri Keuangan nomor 212 yang informasinya juga masih tetap diberlakukan untuk di tahun 2024. Oleh karena itu, kami berharap ada regulasi yang bisa mengakomodir daripada keinginan masyarakat berkenaan dengan infrastruktur. Karena kondisi infrastruktur kita di Lampung Tengah ini masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat dengan kondisi yang masih tidak layak. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa kita kemas dengan baik struktur APBD Kabupaten Lampung Tengah sehingga usulan daripada masyarakat bisa kita akomodir nanti. Dari sisi perencanaan Bang, wilayah Hitung Jaya ini kan termasuk di perkotaan ini Bang, masuk dalam area terbagus. Ya. Masih ada beberapa titik yang belum tersentuh, artinya masih ada tadi jalan yang tanah, belum tersentuh ondulan, segala macam. Perencanaan sendiri seperti apa ke depannya Bang? Nah itu kan kita sama-sama mendengar bahwa ternyata kondisi daripada ikon Kabupaten Lampung Tengah yaitu terbagus di daerah Hitung Jaya ini masih banyak yang infrastrukturnya masih jalan tanah. Nah, jadi kita berharap nanti pada saat usulan ini kita masukkan di dalam pembahasan APBD Kabupaten Lampung Tengah, bagian perencanaan bisa lebih memprioritaskan daripada kebutuhan di wilayah ikon Lampung Tengah yaitu terbagus ini. Saya kemarin sudah menginstruksikan kepada OPD yang terkait, baik dari Dinas Perki, baik dari Pertanian, untuk memperbanyak sumur bor. Karena dampak El Nino itu sangat luar biasa kepada petani. Yang mana saya berharap dengan adanya sumur bor di pertanian ini, mereka beralih bercocoktan terkait sayuran, terkait ekonomi di situ. Dan alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita sudah survei ke bawah dan ada beberapa titik yang sudah ditindaklanjuti. Dan mungkin nanti di awal bulan-bulan Oktober November mereka sudah mengerjakan itu karena saat ini per hari ini hasil perubahan baru selesai evaluasi di provinsi. Itu di mana aja sih Bang? Yang udah kita mau susah direalisasikan di mana? Kalau terkait sumur bor ini kan banyak nih ya, itu berbagai titik dan ada di setiap kecamatan yang ada di Lampung Tengah. Kalau saya hanya fokus di kecamatan Dapil 5 ini ya, yang sudah lakukan di Kampung Karangenda, Kampung Adijaya, di Seputi Mataram juga ada beberapa bagian di sana. Itu yang saya lakukan di situ. Dan saya yakin juga anggota DPRD yang lain juga dengan dampak El Nino juga mungkin ya selalu mengarahkan ke sana. Kan gitu kan. Yang paling riskan sekarang pertanian gitu kan. Kita cukup tahu di Indonesia sokok guru kita adalah petani. Jadi pesan untuk masyarakat sendiri seperti apa sih? Gimana? Pesan untuk masyarakat. Iya, saya pesan sama masyarakat, mari kita jaga apa menjadi fasilitas pemerintah. Jadi apapun bentuknya, jangan dianggap remeh pembangunan yang ada. Yang saya melihat kan kadang-kala kalau sudah dibutuhkan, masyarakat nggak menjaga. Begitu kita membutuhkan, akhirnya kebingungan, dikira pemerintah nggak perhatian.
dan banyak sumur-sumur yang akhirnya terbengkelai setelah saya turun ke bawah. Ini jangan sampai terjadi. Mari kita jaga bersama. Di saat nanti terjadi musim seperti ini, pemerintah sudah nggak memikirkan itu lagi. Nah, ini dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan petani untuk selalu menjaga fasilitas pemerintah yang ada. Oh ya, saya menghimbau kepada segala masyarakat di Lampung Tengah yang dekat perkebunan atau dengan dekat pepohonan yang luas. Ini kan kita mengingat menimbang sudah mulai musim kekeringan. Untuk membakar sampah, soalnya kita harus bijak dan kita benar-benar kita awasi sebelum sampah itu terbakar habis, jangan kita tinggalkan. Karena sangat membahayakan, nanti bisa merambat kemana-mana, terjadi kebakaran yang mana nanti akan merepotkan pemerintah. Ya mungkin ya, kan kita terbatas dengan damkar yang ada. Kalau damkar banyak sih nggak masalah. Dan yang kita takutkan juga jauh dari sumber air. Ini yang kita antisipasi jangan sampai terjadi. Artinya masyarakat juga harus bijak ya Mas? Ya, masyarakat harus bijak untuk ini untuk menyikapi ini. Karena ini kan alam ya. Alam ini kita harus berdamai dengan keadaan, berdamai dengan alam. Dan kita harus benar-benar bisa melihat situasi kondisi di sekitar kita. Adakan kegiatan reses tahap pertama, masa sidang keempat ya, DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana reses ini adalah serap aspirasi. Dan kebetulan hari ini berbarengan dengan di Kelurahan Jepun Jaya membagikan beras bantuan dari pemerintah pusat kepada para rakyat yang terdampak El Nino sebesar 10 kg per orang yang rentan terdampak El Nino. Jadi bukan dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, bukan dari seseorang, tapi dari pemerintah atas inisiatif dan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengambilkan keputusan yang mana akibat dampak El Nino masyarakat yang rentan dikasih bantuan beras sebesar 10 kg. Tadi kan ada beberapa warga yang mengatakan 15 tahun sudah menerima dia janda. Seperti apa Pak? Kalau masalah bantuan ini kan include dengan BPNT bantuan pangan non tunai dan PKH. Dan berdasarkan data yang ada itu kan sudah terregistrasi data tersebut. Data memang tidak 100% valid, tapi saya yakin data terkait dengan keluarga miskin ini 95% benar. Karena apa? Sudah menjadi tradisi pada saat ada bantuan, semua akan mengaku miskin. Pada saat ada bantuan, semua akan mengaku susah. Nah, data yang valid tentu ada dari Biro Pusat Statistik yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Kalau semua mengaku meminta bantuan ini, ya negara ini juga nggak mampu kalau semua rakyat akan dikasih itu. Nah, inilah manfaat daripada pendataan yang terintegrasi baik dan benar. Tadi solusi kita tadi kan sedikit terkait masyarakat yang tidak mendapat bantuan beras dari ya sendiri. Kebetulan saya memang kemana-mana pada saat saya panen memang saya sisihkan berasnya ya. Saya sisihkan dan pada saat jalan pasti saya bawa. Nah, kebetulan hari ini ada masyarakat yang mengusulkan di sini karena nggak dapat. Karena nggak dapat kebetulan saya lagi bawa. Ya udahlah, Bu, negara nggak kasih, entah salah data atau sampean hanya mengaku miskin. Ini saya ada, kita kasih.